Pada episode kali ini, cerita dimulai dengan kisah masa lalu Haijin yang dulu hendak bunuh diri. Sama seperti Mikoto, Haijin merasa tidak mempunyai tempat bernaung lagi di dunia, dan merasa seharusnya dia tidak ada lagi di dunia. Dan ternyata pada episode 1 saat Mikoto hendak bunuh diri dan Haijin menghampirinya, Haijin meniru gurunya dulu yang melakukan hal itu juga saat dirinya hendak bunuh diri. Gurunya Haijin juga tidak melarang atau mencegah Haijin untuk bunuh diri, melainkan hanya mengajaknya mengobrol dengan santai di atap. Guru tersebut juga sama kayak Haijin serampangan. Bisa-bisanya ada yang mau bunuh diri malah nanya, menurut Haijin mending makan oden atau rebusan untuk makan malam. Haijin pun terkejut mendengar hal itu. Lalu guru tersebut menyuruh Haijin untuk curhat dan berkata, kamu bakalan mati kan? Kalau gitu setidaknya curhat padaku. Jadi ternyata Haijin ini dirundung dan didiskriminasi ditambah KDRT juga. Guru tersebut pun menarik baju Haijin ke atas dan terlihatlah memar di sana. Haijin tidak kenal ayahnya siapa, ibunya juga melayarkan Haijin sembari tak tahu siapa ayahnya. Lalu akhirnya meninggal karena rasa bersalah. Di sekolah pun siswa yang lain terus menggosipkan ayah Haijin seorang pembunuh yang melarikan diri, yang membuat Haijin akhirnya dirundung di sekolah. Si guru bukannya sedih, malah nanya lagi pertanyaan makan malamnya belum dijawab tadi, oden atau rebusan. Haijin pun akhirnya menjawab rebusan kimchi. Guru tersebut bertanya, apakah Haijin menyukai rebusan kimchi? Haijin bilang, ya tidak tahu soalnya belum pernah makan itu, tapi kata orang-orang sih enak. Si guru akhirnya menawarkan Haijin untuk makan sup kimchi bareng dan Haijin pun terkejut. Namun si guru tidak mendengarkan dan meninggalkan Haijin untuk pergi belanja bahan makanannya. Haijin berteriak, ia tidak akan ikut, namun si guru malah nyuruh Haijin besok aja matinya. Nama guru tersebut adalah Nagi Makoto, mirip-mirip sama namanya si Mikoto. Pokoknya semenjak itu Bu Nagi selalu menghalangi setiap percobaan bunuh diri Haijin, mirip seperti yang Haijin lakukan pada Mikoto. Bu Nagi merawat Haijin seperti anaknya sendiri dan membuat Haijin merasa memiliki tempat bernaung. Bu Nagi dan Haijin sama-sama merasa seperti keluarga karena Haijin juga menganggap Bu Nagi seperti orang tuanya sendiri. Haijin akhirnya menghabiskan waktu bersama Bu Nagi dan berhenti bunuh diri. Esoknya Mikoto dan Haijin pun bertemu. Mikoto senang karena akhirnya bisa tahu tentang Haijin. Haijin bertanya, setelah membaca surat itu, apa kamu tak merasa jijik padaku? Mikoto menjawab, masa lalu kelamu tak ada hubungannya, karena dalam pandanganku hanyalah kepingan berharga darimu. Haijin akting pura-pura nangis karena terharu. Lalu Mikoto pun meraih tangan Haijin dan berkata, aku tak merasa kalau kau menjijikan, karena siapapun akan takut untuk mengumbar diri mereka sendiri. Mikoto pun memeluk kepala Haijin. Tak terasa, Kazuma dan Mikoto pun naik kelas, namun mereka tampak masih sulit berbaur dengan teman sekelas barunya. Kazuma bertanya, senior sedang menyukai seseorang kan? Apa senior akan menyatakan perasaan senior? Mikoto pun bingung menjawabnya dan bilang belum waktunya yang tepat. Kazuma menceramahi Mikoto dan berkata, kalau terus menunda dan orang itu menghilang nanti gimana? Mikoto pun akhirnya mengintip Haijin di kelas. Haijin bertanya, kenapa muka Mikoto terlihat gelisah begitu? Mikoto pun masuk dan berkata, Kazuma menyuruhku untuk menyatakan perasaanku pada orang yang kusukai sebelum orang itu menghilang. Pak Guru juga kan sudah tahu perasaanku, tapi aku tetap harus menyatakannya, jadi gimana? Haijin menjawab sebingung itu, sampai-sampai curhat ke orang yang mau ditembak. Haijin berkata, gak gimana-gimana, karena palingan kamu menunggu sampai lulus kan? Ya setidaknya sampai kamu mengatakannya padaku, aku tak akan tiba-tiba menghilang. Jangan khawatir. Seingatku, Bapak kan pernah bilang pernah nembak 5 kali kan? Haijin pun terkejut dan berkata, ternyata kamu ingat angkanya juga ya. Sebenarnya Pak Guru seorang playboy atau pemurung sih? Haijin jawab, itu karena jawaban Bu Nagi padaku di hari Natal saat aku berkata ingin keluarga. Kenapa gak buat saja? Begitulah cara keluarga dibentuk. Dengan alasan begitu, aku pun nembak cewek dan ditolak. Lalu saat sadar, Haijin pun segera berlari dan menjelaskan ke Mikoto, tapi itu dulu, kalau sekarang aku setia padamu. Dengan tatapan datar, Mikoto berkata, kenapa kesannya kamu seperti orang yang ketahuan selingkuh? Haijin pun terdiam dan Mikoto pun perlahan menghampiri Haijin. Pak Guru, apa Bapak bisa menutup telinga sebentar? Mikoto pun berjinjit dan menatap Haijin. Aku sangat menyukaimu, Pak Guru. Lalu menurunkan tangannya dan bertanya, Pak Guru gak dengar kan? Haijin menjawab, gak kedengeran kok. Mikoto pun segera pergi namun dihalangi oleh Haijin. Aku takkan tiba-tiba menghilang, aku akan menunggumu sampai kamu lulus. Karena malu, Mikoto pun meninggalkan Haijin. Dan bisa-bisanya Haijin ternyata rekam suara Mikoto tadi. Aku akan menyembunyikannya sampai kamu lulus. Mikoto pun senyum-senyum sendiri saat mengingat momen pertamanya bersama Haijin di atap, lalu berlari tersenyum.